sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdalillah wa shalli ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita untuk bisa melaksanakan siang Ramadan dan qiyam Ramadan hingga pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita di awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Salah satu ilmu yang jika dipelajari tidak ada habisnya di dalam kehidupan kita itu adalah ilmu berumah tangga. Kenapa demikian? Karena kita berumah tangga itu seumur hidup kita. Jadi ini yang kemudian menjadi pilihan hidup kita. Orang yang kita pilih menjadi istri kita, menjadi pasangan kita, dan kita hidup dalam jangka yang begitu lama. Dalam jangka yang waktu yang begitu lama ini tentu memerlukan ilmu yang jauh lebih lama untuk dipelajari dari sekedar ketika kita kuliah di jurusan tertentu untuk mendapatkan keahlian tertentu. Misalkan seseorang yang ingin mendapatkan keahlian ahli sipil, dia perlu kuliah selama 4 tahun. Nah, ketika kemudian setelah dia lulus kuliah, tiba-tiba dia tidak bekerja di jurusan sipil, maka ilmunya menjadi sia-sia dalam tanda petik. Kenapa? Karena tidak terpakai. Tapi ilmu berumah tangga itu adalah salah satu ilmu yang pasti akan terpakai. Kenapa? Karena dia akan menjalani kehidupan berumah tangga. Hanya saja banyak orang yang tidak kemudian mempersiapkan ilmu berumah tangga ini, sehingga yang terjadi ketika dia berumah tangga, nampaknya kehidupannya itu seperti neraka di dalam hidupnya. Kenapa? Karena bayangan dia ketika dia berumah tangga tidak sama seperti apa yang dia bayangkan ketika dulu sebelum menikah. Sebelum dia menikah, dia berpikir bahwa ketika saya memiliki pasangan si dia, maka hidup saya menjadi begitu bahagia. Bangun tidur, kopi sudah disiapkan, makanan sudah ready, gitu ya. Kita tinggal berangkat, baju sudah disiapkan. Tapi ketika sudah menikah, ternyata tidak begitu. Ternyata pasangan kita ini nggak bisa masak, misalkan ya. Misalnya bisa masak mie goreng, ya, misalnya. Nah, ini parah ini. Kenapa? Ekspektasi yang kita harapkan, tapi ternyata realitanya tidak seperti itu, gitu. Nah, ini kemudian akhirnya muncullah stres dalam rumah tangga, sehingga terjadi akhirnya rumah tangga yang awalnya diharapkan membawa keberkahan, ketenangan dalam hidupnya, justru menimbulkan masalah baru dalam hidupnya. Dia dulu tidak berumah tangga, dia nyata-nyata hidupnya. Setelah dia berumah tangga, dia harus menanggung semuanya, dan ternyata pasangannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, itu nama parah lagi. Sehingga ilmu berumah tangga ini semestinya harus dipelajari oleh setiap orang yang akan berumah tangga mestinya. Tapi kebanyakan kita ini baru kemudian bingung setelah kita memutuskan sudah berumah tangga. Nah, ini yang repot ya. Sudah terlanjur melakukan pilihan, ternyata ilmunya belum nyampe. Dan inilah yang kemudian terjadi pada sebagian besar keluarga di Indonesia, sehingga pasangan-pasangan berkeluarga itu dalam keluarganya justru terjadi pertengkaran yang akhirnya apa? Suami tidak betah di rumah, istri juga nggak betah ketika suami ada di rumah. Nah, ini tidak sesuai dengan harapan ketika dia menikah. Padahal harapan pernikahan itu di dalam
dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Nah, ini harapannya ini. Jadi harapan pernikahan kita ini mestinya mendapatkan ketentraman dalam hidup dan rasa kasih dan sayang dalam keluarga. Tapi ternyata nggak didapat. Kenapa? Karena ilmunya nggak nyampe. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, saya teringat ada satu ilmu yang menarik yang disampaikan salah satu ustaz di sebuah walimah ya, di acara resepsi pernikahan. Beliau bercerita begini sederhana. Kenapa banyak di antara keluarga kaum muslimin itu ketika dia berkeluarga hidupnya tambah stres, hidupnya tambah tidak tenang? Penyebabnya cuma satu, penyebabnya adalah ilmunya lebih sedikit daripada masalahnya. Saya ulangi, penyebab orang stres itu adalah ketika ilmunya lebih sedikit daripada masalahnya. Masalahnya cuma 3 dalam hidupnya dia, dalam keluarga ini masalahnya cuma 3. Hanya saja dia hanya punya ilmu 2. Berarti kan ada satu ya kan bisa diselesaikan. Nah, ini yang memunculkan stres. Nah, ini berbeda dengan ketika ada orang direktur, dia menjabat kepala operasional apa gitu ya, menjabat jabatan lain, kepala ketua yayasan, kemudian menjadi kepala sekolah misalkan, jabatannya luar biasa banyak. Dengan jabatan yang begitu banyak itu, masalahnya juga banyak, tapi dia enjoy saja dalam hidupnya. Apa artinya? Bisa jadi dia masalahnya 100 dalam menjalani kehidupan, tapi dia punya ilmu sebanyak 200. Apa artinya? Ilmunya berlebih. Jadi dengan ilmu yang berlebih itu akhirnya apa? Ya dia bisa menyelesaikan masalahnya 100 itu. Masih punya kelebihan, punya sosok ya, sisa ilmu yang masih bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah lain. Jadi kalau ada orang konsultasi masih dia bisa menyelesaikan. Kenapa? Masih punya kelebihan ilmu. Nah, ini yang membedakan kadang-kadang antara kita dengan orang yang kelihatannya super sibuk, super banyak masalah, tapi hidupnya tenang-tenang saja. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi dia ilmunya lebih banyak daripada kita. Itu saja kuncinya. Nah, begitu pula dengan ilmu mengurus keluarga. Nah, ini yang tidak banyak diketahui. Jadi banyak pasangan-pasangan nikah muda gitu ya, karena bermodal cinta, sebanyak-banyak wadah ya, I love you full gitu. Tapi tidak memiliki bekal ilmu, setelah dia menikah, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini yang bahaya. Dan ini yang harus kita pelajari. Nah, ketika kita mau contoh bagaimana kemudian kita memiliki ilmu berkeluarga, tentu kita merujuknya adalah merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dia telah terbukti mampu mengurus keluarganya yang begitu luar biasa. Jadi Rasulullah itu selain dikenal sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin perang, pemimpin strategi, dia juga pemimpin keluarga yang handal. Meskipun istrinya lebih dari 1, tapi luar biasa, dia bisa mengatasi semuanya. Nah, kita akan mencoba mempelajari satu ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah dalam mengurus rumah tangga. Nah, mudah-mudahan dengan berbekal ini, kehidupan kita berumah tangga yang kita jalani dalam waktu yang begitu lama ini bisa kita nikmati dengan kasih sayang yang luar biasa sebagaimana Rasulullah mengurus keluarga. Oke, saya kasih sedikit prolog ya. Ini game. Ini kuis tidak berhadiah ya. Baik. Kira-kira kalau saya sebutkan 4 huruf ya, tipe keluarga yang Anda harapkan, kira-kira milih tipe M, tipe A, tipe S atau L. Ini ada rahasia di balik huruf ini. Kira-kira milih apa nih? Itu S. Oh, ada yang milih S ya kan? Oke, ada yang milih S. Ada yang milih M? Saya milih M. Biar rata. Saya setiap kali mengisi materi itu biasanya yang paling banyak itu yang memilih A. Nggak tahu kenapa ya.
Ada yang pilih R. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Namanya kuis tidak berhadiah ya. Kalau salah ya nggak apa-apa, kalau benar ya nggak apa-apa. Namanya kuis tak berhadiah. Oke, kita coba. Ini sebagian tipe-tipe keluarga di Indonesia ya. Tipe S. Tipe S ini adalah singkatannya tipe keluarga seadanya. Ya, tipe keluarga seadanya. Oke, kita berumah tangga deh ya. Ya, kita keluarga. Kita cari rumah. Rumah yang kayak apa, Mas? Kita cari rumah yang sederhana sekali. Tipenya adalah RS8 atau RS9. Apa RS8 atau RS9 itu? Rumah sangat sempit sekali sampai selonjor saja sangat sulit. Kenapa? Karena dananya minim ya. Jadi cari rumah yang sangat sempit sekali sampai selonjor saja sangat sulit. Alias rumah kos-kosan ya. Ada yang memilih jalan ini. Ini tipe S ya. Kok gak cocok dengan pilihan ini namanya juga tidak berhadiah ya. Jadi kalau nggak cocok ya nggak boleh emosi ya. Ingat puasa ya. Atau tipe yang kedua, tipe keluarga tipe M. Tipe keluarga M ini mudah-mudahan lebih baik hasilnya daripada tipe S. Tipe M ini adalah tipe keluarga yang mengada-ada. M, depannya M. Mengada-ada. Mengada-ada itu bisa nih. Rumahnya tipe 36, tapi dia berpikir bahwa rumahnya ini perlu dibuatkan kolam selebar 2 hektar misalkan. Nah, ini mengada-ada. Rumahnya segitu kecil tapi pengennya ada fasilitas kolam renang, ada fasilitas tempat kebugaran, ada fasilitas tempat ibadah. Ini tipe M, mengada-ada. Ya nggak apa-apa ya, pengen ya, kita namanya keinginan. Ada tipe yang A. Tipe A ini adalah tipe keluarga yang ada-ada saja. Ada-ada saja berarti lebih nyeleneh lagi. Ada-ada saja. Keluarga yang ada-ada saja itu biasanya model-modelnya nyeleneh ya. Misalkan suaminya kalau sholat pakai mukena, istrinya pakai sarung. Loh, kenapa pakai gitu ya? Biar beda tampilannya. Ada-ada saja. Nah, sebenarnya yang patut kita cari adalah tipe keluarga yang L. Yang L ini adalah tipe keluarga yang lebih dari adanya. Jadi kalau keluarga yang lain itu biasa-biasa saja hidupnya, kita keluarganya yang lebih hebat, lebih luar biasa. Kalau keluarga yang lain anaknya prestasi yang biasa-biasa saja, kita keluarga kita anaknya harus punya prestasi yang luar biasa, baik di bidang akademik ataupun agamanya bisa jadi. Nah, ini tipe L. Nah, mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini kita bakal menjadi keluarga-keluarga yang tipe L ya, tipe yang lebih dari adanya ya, sebagaimana keluarganya Rasulullah SAW. Doanya orang berpuasa kita punya. Baik, saya akan coba sedikit bahas bagaimana tips mesra ala Rasulullah biar keluarga kita ini ketika kita menampaki kehidupan bersama pasangan ini nanti enjoy ya. Jadi tidak ada stres dalam kehidupan kita. Tips yang pertama, bagaimana kemudian Rasulullah membina keluarganya itu sehingga tampak mesra dan hampir tidak pernah kita mendengar misalnya Rasulullah itu bertengkar ya dengan istrinya ya, tidak pernah. Oke. Yang pertama adalah foto saya. Jadi foto nggak ada cacat ya, puasa lagi ya. Rasulullah itu biasa mencium istrinya. Nah, pertanyaannya adalah kita sering mencium istri kita atau enggak? Atau awal-awal saja gitu ya. Nabi SAW sering mencium istrinya. Ya. Nabi SAW sering mencium Aisyah dan itu tidak membatalkan puasa. Hadis riwayat Nasa'i dan Sunan Kubra. Di hadis yang lain, karena Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbi. Nabi SAW